Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program Perenungan Malam edisi 4 Juni tahun 2026. Dan nas perenungan kita diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Dengan saya Pikaris Almei Angeliai S dari calon jemaat GKI Tumbang Rungan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai renungan malam, tenangkanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat merenungkan firman Tuhan dengan baik. Bukakanlah hati kami Tuhan, supaya firman-Mu menjadi kekuatan dan tuntunan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perenungan kita pada malam hari ini saya ambil pada ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini adalah waktu ketika kita berhenti sejenak dari segala aktivitas kita. Di saat suasana mulai tenang, seringkali hati kita kembali mengingat banyak hal yang terjadi di sepanjang hari. Ada perkataan yang menyakitkan, ada perilaku yang tidak adil, ada kekecewaan, bahkan pergumulan yang membuat hati kita lelah. Melalui 1 Petrus ayat yang ke-17 sampai dengan 22, Tuhan mengingatkan kita untuk tetap hidup dengan hormat, kasih dan kesetiaan kepadanya, bahkan ketika keadaan tidak mudah. Bapak Ibu, ada 3 poin yang dapat kita renungkan pada malam hari ini. Itu poin yang pertama, hormat semua orang dan takut akan Tuhan. Petrus menegaskan 4 sikap hidup orang percaya. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus menghormati semua orang, mengasihi saudara seiman, takut akan Tuhan, dan tetap melakukan hal yang baik dalam kehidupan. Itu berarti hidup sebagai anak Tuhan bukan hanya saat semua berjalan lancar, tetapi juga ketika kita sedang menghadapi tekanan dan kesulitan dalam kehidupan. Lalu poin yang kedua, tetap berbuat baik sekalipun menderita. Petrus berbicara kepada hamba-hambanya agar tetap tunduk, bukan hanya kepada Tuhan yang baik, tetapi juga kepada yang keras. Kadang kita ingin membalas rasa disakiti. Kadang kita ingin menyerah saat diperlakukan tidak adil. Tetapi Yesus memberikan teladan yang berbeda. Lalu poin yang terakhir, poin yang ketiga, Kristus adalah teladan dalam penderitaan. Yesus sendiri menderita bagi kita dan memberikan teladan supaya kita mampu mengikuti jejaknya. Ketika Yesus dihina, ia tidak membalas. Ketika ia menderita, ia tetap taat kepada Bapaknya. Ia memilih kasih, memilih kesabaran dan pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan juga mengajak kita untuk belajar menyerahkan segala luka, kekecewaan dan pergumulan kita kepadanya. Jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan kepahitan, tetapi tetaplah menjadi pribadi yang melakukan kebaikan, sebab Tuhan melihat setiap kesetiaan dalam kehidupan kita. Mungkin orang lain tidak dapat memahami perjuangan kita, tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan tahu setiap perjuangan, setiap air mata, bahkan harapan dan doa kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan sekalipun anak-anak yang percaya kepadanya. Karena itu, sebelum kita beristirahat malam ini, mari bersama-sama kita melepaskan semua rasa amarah kita, mengampuni orang yang menyakiti kita, dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita untuk membuat karya-karya yang luar biasa. Tetap setia karena Yesus sudah terlebih dahulu berjalan di dalam jalan penderitaan dan memenangkan kehidupannya. Demikian renungan malam bagi kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kembali kita bersatu hati di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Ajarkan kami untuk tetap hidup dalam kasih
kesabaran dan kesetiaan kepadamu, walaupun keadaan kehidupan kami tidak pernah mudah. Kuatkan hati kami yang lelah, hiburlah yang kecewa, dan mampukanlah kami meneladani Engkau dengan setiap perkataan dan tindakan kami. Terima kasih Tuhan hari ini atas cinta, kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang hari dan aktivitas kami hari ini. Sehingga kami boleh melewati hari ini dengan rasa syukur karena Tuhan selalu membimbing. Dan biarlah malam ini Tuhan kami boleh beristirahat dengan damai sejahtera-Mu. Kiranya Tuhan menyertai tidur malam kami pada malam hari ini dan pada besok pagi kami dapat dibangunkan dengan nafas kehidupan yang baru, bahkan semangat yang baru. Kami percaya Tuhan memegang kendali ke seluruh kehidupan kami dan kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin.